Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk belajar kan? Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kalimat efektif. Sebelum kita mulai, kita cari tahu dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama yaitu agar kita mampu memahami pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, kita mampu membuat kalimat efektif dengan tepat berdasarkan kosakata tertentu. Yang ketiga, kita mampu merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Pernah tidak ya, kalian berbicara dengan adik atau teman yang lainnya, tetapi mereka tidak memahami apa yang kita bicarakan. Nah, itu menandakan kalimat yang kita gunakan saat berbicara dengan orang lain tidak menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa sih? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Apa aja sih tujuan dari kalimat efektif itu? Nah, yang pertama, mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat tersebut. Yang kedua, pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Manfaat dari kalimat efektif itu yang pertama, menghindari salah tafsir atau salah pengertian. Yang kedua, menghindari salah paham yang menyebabkan konflik. Dan yang ketiga, pesan tersampaikan dengan jelas. Kemudian, ada syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku. Yang kedua, sistematis, yaitu kalimat efektif setidaknya memiliki susunan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, tidak ambigu, yaitu tidak membingungkan dan jelas. Yang keempat, tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele. Kemudian, ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, struktur bahasanya baik. Nah, ini sesuai dengan ejaan yang berlaku, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, bisa titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Kemudian menggunakan kata baku. Contoh, ibu membeli obat di apotik. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Nah, coba lihat, ibunya menggunakan huruf kapital atau tidak? Ya, kalimat efektif yang pertama, ibu menggunakan huruf kapital, huruf I-nya. Jadi, ibu membeli obat di apotek. Nah, kenapa apotek? Karena kata baku dari apotik yaitu apotek. Ciri-ciri yang kedua yaitu kesepadanan struktur. Nah, ini memiliki susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan supaya lebih mudah dipahami. Contoh, ayah menyiram tanaman pada pagi hari. Nah, kata ayah ini merupakan subjek, menyiram merupakan predikat, tanaman merupakan objek. Nah, pada pagi hari itu merupakan keterangan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak meletakkan kata depan preposisi di awal kalimat. Contoh, bagi semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Yang benar yaitu semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan kata hubung yang tepat. Tidak boleh menggunakan kata yang di depan predikat. Contoh, Lani yang datang menemui Siti. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu Lani datang menemui Siti. Kemudian yang kelima yaitu tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti tidak boleh lebih dari satu, tapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam, sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, adik demam, sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ciri-ciri yang keenam yaitu kehematan kata. Nah, ini menghindari kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Biasanya menyangkut kata jamak atau banyak dan kata yang bersinonim.
para guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena kata para dan guru-guru itu sudah merupakan kalimat jamak atau banyak. Kalimat ini bisa diganti menjadi yang pertama, para guru mengadakan rapat di sekolah, atau guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu kesejajaran bentuk. Hal ini menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di sebuah kalimat. Kalimat efektif harus memiliki imbuhan yang paralel dan konsisten. Contoh, cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan penutupan. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena menggunakan kata penutupan, bukan menutup. Jadi, kalimat efektifnya yaitu cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan menutup. Kemudian, ciri-ciri yang kedelapan yaitu ketegasan makna. Biasanya, letak subjek selalu di awal kalimat mendahului predikat. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, kita bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan makna penegasan. Misalnya, dalam kalimat perintah, kalimat larangan, anjuran yang umumnya diikuti dengan partikel lah atau pun. Nah, contoh, kamu sapulah lantai agar bersih. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Coba kita balik jadi, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nah, ini merupakan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir yaitu memilih kata yang tepat. Contoh, rumah itu sedang dibuat. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena menggunakan kata dibuat. Emangnya kue dibuat. Nah, untuk rumah kita menggunakan kata dibangun. Jadi, kalimat efektifnya yaitu rumah itu sedang dibangun. Sekarang, mari kita membuat kalimat efektif. Yang pertama dari kata cerah. Benny bermain bola saat cuaca cerah. Benny merupakan subjek. Bermain merupakan predikat. Bola itu objek. Saat cuaca cerah itu merupakan keterangan. Yang kedua dari kata hujan. Oke, Andi minum teh hangat ketika hujan. Nah, mana yang subjeknya? Ya, betul, Andi. Kemudian, minum merupakan predikat. Teh hangat itu adalah objek. Keterangannya itu ketika hujan. Kemudian dari kata mendung. Ibu mengangkat jemuran ketika mendung. Udah paham kan sampai sini? Lanjut kalimat yang keempat yaitu dari kata panas. Itu Lani mengeluarkan keringat saat cuaca panas. Oke, bisa dipahami kan? Tugas untuk di rumah yaitu buatlah kalimat efektif dari kata-kata berikut ya. Tugas dikerjakan di buku tugas, oke? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.